aku ceritain supaya ada bayangan aja untuk teman-teman untuk menghadapi fase-fase kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Mia. Kali ini aku mau membahas tentang bagaimana sih perjalanan kehamilan aku di trimester pertama dan di kehamilan pertama aku ini. So, nonton terus ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari awal aku nikah. Jadi aku nikah itu pada tanggal 7 April 2019 dan alhamdulillah dipersiapkan oleh Allah untuk mengandung di tanggal 26 September 2019 berdasarkan HPHT aku. HPHT itu haid pertama, haid terakhir. Nah, kita langsung saja. Jadi apa sih yang aku rasakan waktu itu? Jadi awal-awal yang aku rasakan itu sebelum aku tahu kalau aku hamil ya, aku cuma gimana ya, ngantuk, kelelahan. Apalagi yang aku rasakan itu ya kayak penciuman yang tajam. Jadi kalau mama aku lagi masak sesuatu kayak bawang putih, merica gitu yang kayak bumbu-bumbu itu sepertinya menyengat sekali. Jadi aku selalu tutup hidung setiap kali mama aku masak. Kemudian ngindam apa sih saya boro-boro ngindam di trimester pertama itu boro-boro ngindam, mual, muntah parah, apapun yang masuk dikeluarkan. Jadi yang bisa aku makan itu ya kayak buah apel, buah anggur, semangka yang segar-segar gitu, kayak mangga, selalu cari mangga yang tua, tapi itu pun biasanya dimuntahkan. Oke, selanjutnya gimana sih aku periksa di bidan atau di dokter? Jadi aku sebenarnya awalnya cuma periksa di bidan. Ya, awalnya aku cuma periksa di bidan, ada 2 bidan. Jadi bidan yang pertama itu uh, waktu awal-awal aku masih belum percaya aku hamil atau tidak. Jadi aku ke bidan pertama itu langsung dikasih vitamin aja, dihitungkan dari HPHT aku berapa minggu kehamilan aku, terus dikasih vitamin. Setelah itu aku putuskan buat USG waktu kehamilan udah 6 minggu, tapi kalau di USG itu hasilnya masih 5 mingguan gitu. Jadi hasilnya baru berbentuk, hasilnya masih agak kayak titik hitam gitu. Periksaan selanjutnya itu aku ke bidan yang kedua. Bidan yang kedua juga dekat sih dari rumah. Setelah itu di bidan kedua ini aku baru dikasih buku KIA. Jadi tuh seperti ini. Nah, di dalamnya ini ada hasil-hasil pemeriksaannya aku seperti ini. Dikasih buku KIA itu berat badan kita ditimbang ya, kita ditimbang, dicek berat badan. Waktu itu aku turun sih, karena gara-gara mual dan muntah itu aku turun sekilo doang sih, sekilo. Jadi waktu itu 41 kg. Kemudian diukur tinggi badan, kemudian lingkar lengan untuk mengetahui kita bisa lahiran normal atau tidak ya. Nah, di sini aku puas banget karena langsung diperiksa gitu sama bidan ya kan. Untuk pemeriksaan selanjutnya itu aku ke puskesmas ya kan. Aku disuruh ke puskesmas buat ada pemeriksaan lab. Jadi kita diarahkan ke laboratorium untuk cek golongan darah, untuk cek sipilis, HIV, HB dan lain-lain, banyak pemeriksaan. Jadi nanti kalau teman-teman hamil bakalan diarahkan ke situ juga sih. Jadi aku ceritain supaya ada bayangan aja untuk teman-teman untuk menghadapi fase-fase kehamilan. Setelah itu aku disuntik TT yang kedua dari bidan ya kan. Kita ke bidannya lagi, ada suatu ruangan, kemudian di situ kita ngobrol sama bidannya, terus banyak arahan-arahan dari dokternya, dari bidannya. Semuanya itu aku ke rumah sakit Mariam lagi buat USG karena aku antara gimana ya, kayak penasaran mau lihat dedeknya itu kayak gimana, terus sehat tidak di dalam. Aku mau lihat langsung seperti itu. Jadi aku ke rumah sakit Mariam buat USG lagi. Di sini banyak sih yang diperiksa oleh dokternya.
ada letak janinnya hidup atau gimana, kemudian detak jantungnya, persentase kepalanya, gerakan janin, plasenta, cairan amnion, dan di sini alhamdulillah semuanya sehat, cukup. Nah, ini pada kehamilan 18 minggu 5 hari. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, selanjutnya setelah seminggu kemudian aku ke puskesmas lagi di tanggal 4 Maret itu. Jadi situ alhamdulillah berat badan aku udah naik, sudah 45,8 kg. Kemudian bidannya cek detak jantung bayi aku, janin aku, dipakai alat Doppler sih ya, pakai alat Doppler. Kemudian setelah itu dikasih obat, dikasih resep ya kan. Kemudian aku ke bagian obatnya untuk mengambil obat. Jadi situ cuma dikasih penambah darah dengan kalsium gitu ya. Untuk selanjutnya sih aku nggak periksakan kehamilan aku lagi ini. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah masuk 7 bulan. Jadi insyaallah beberapa bulan lagi aku lahiran, dan aku belum pergi periksa lagi di dokter, di rumah sakit, di bidan ataupun di puskesmas, karena aku dilarang sama suami aku kan, karena adanya wabah ya, ditakutkan ya gimana gitu kan. Oke, jadi yang nanya aku pakai program hamil apa sih ya kan, pakai program atau tidak. Sebelum nikah memang aku sudah pakai Kristal X ya, aku sudah pakai Kristal X untuk memperlancar haid aku, karena sempat haid aku itu sempat kayak tidak beraturan gitu. Jadi aku pakai Kristal X buat memperlancar haid aku. Kemudian setelah nikah aku masih pakai kan, terus aku pakai Rosvi juga ya, untuk banyak manfaatnya sih ya, banyak manfaatnya untuk memperlancar haid, untuk keputihan, karena waktu itu pun aku keputihan parah kan, dan itu bisa mencegah kita untuk hamil, bisa kalau parah banget sih keputihannya kan. Nah, itu aku pakai Rosvi, pakai Kristal X. Terus sudah nikah kan, memang aku sengaja beliin suami aku Herbastamin namanya ya, Herbastamin itu namanya, yang aku kasihkan ke suami aku buat diminum ya. Itu aja sih. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi terima kasih karena sudah nonton, dan kalau kalian rasa ini bermanfaat bisa di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa like-nya, komennya. Terima kasih dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.